Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Safira dengan NIM C1 Channel 21208. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari akad musyarakah, jenis akad musyarakah, dasar syariahnya, penetapan dari akad nisbah dalam musyarakah, perlakuan dalam akuntansi, di mana hal ini merujuk pada PS Akad 106, dan juga ilustrasi dari kasus dari akad musyarakah. Baiklah, langsung saja. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian akad musyarakah. Pembiayaan atau akad musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara pemberi dana atau pemberi modal yang dimana atau pemodalnya tersebut menantikan akan diarahkan pada suatu proyek atau proyek maupun usaha tertentu, di mana diintegrasikan dengan cara membagikan keuntungan antara para pihak dengan rasio yang disepakati bersama pada saat penandatangan kontrak. Nah, contoh pengaplikasiannya itu adalah pembiayaan modal kerja. Nah, secara kesimpulannya itu, musyarakah ini merupakan suatu kerjasama antara pemilik modal terdiri dari dua orang ataupun lebih dalam berbagai bentuk guna untuk melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan laba ataupun rugi yang diminta hasilnya nanti dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati dan pastinya harus adil. Nah, yang kedua ialah jenis dari akad musyarakah. Yang pertama ada syirkah al-milk. Nah, syirka al-milk atau al-amlak adalah pemilik bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang ataupun lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan secara resmi. Nah, yang kedua ada syirka al-uqud. Nah, hal ini merupakan akad kerjasama antar dua orang ataupun lebih dalam mengelola harta ataupun resikonya, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Di mana syirka al-uqud ini dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama ada syirka mufawadah, adalah kontrak kerjasama antar dua orang ataupun lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Yang kedua ada syirka inan, adalah kontrak antara dua orang ataupun lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian bersama yang disepakati bersama. Yang ketiga ada syirka wujum, adalah kontrak antara dua orang ataupun lebih yang memiliki reputasi ataupun prestige baik secara ahli maupun bisnis, di mana mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Yang keempat itu ada syirka al-mal, adalah kontrak kerjasama dua orang profesional ataupun lebih untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu sendiri. Yang kelima adalah syirka mudharabah, adalah bentuk kerjasama antar pemilik modal dan seseorang yang memiliki keahlian dagang, dan keuntungan perdagangan tersebut dari modal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, dasar dari syariah akad musyarakah ini sendiri, yang pertama ada Al-Quran, di mana dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 12, yang artinya, maka mereka berserikat pada sepertiga. Dan juga pada Quran Surah Al-Syad ayat 24, dengan artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lainnya, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Yang kedua itu dari Al-Hadis, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada mengkhianati pihak lainnya. Nah, jika salah satu pihak telah berkhianat, maka aku keluar dari mereka. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud. Nah, hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah merupakan dalil yang diperoleh praktik musyarakah. Hadis ini merupakan hadis puisi dan juga kedudukan sahihnya menurut hakim. Yang ketiga itu ada dari Ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni
mengatakan kaum muslim telah berkonsekuensi terhadap legitimasi masyarakat secara global maupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa elemennya. Nah, penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Yang pertama itu adalah pembagian keuntungan profesional sesuai tunggu sebentar. Sesuai dengan modal. Dengan cara ini menguntungkan bagi antara dua mitra secara profesional sesuai dengan modal yang disetorkan tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut mendapatkan proposal laba yang lebih besar. Yang kedua itu adalah pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dengan penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, dan juga waktu kerja yang lebih panjang. Hal ini dijelaskan dalam Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa pilihan dalam keuntungan diperbolehkan dengan adanya kerja karena seseorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lainnya dan ia mungkin lebih kuat ketimbangan yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan. Karenanya diizinkan untuk menuntut lebih bagian keuntungannya. Nah, selanjutnya ialah perlakuan akuntansi. Hal ini merujuk pada PSAK 106. Yang pertama, akuntansi mitra aktif. Pada saat akad, investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas ataupun setoran non-kas untuk usaha musyarakah. Di mana yang kedua, pengukuran investasi musyarakah. Yang pertama dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan. Yang kedua dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan juga jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Nah, selisih penilaian aset musyarakah ini tersebut diamortisasikan selama masa akad musyarakah. Yang ketiga itu adalah aset non-kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusut dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan. Nah, yang kedua itu selama akad, bagian mitra aktif ataupun investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal dikurangi dengan kerugian, jika ada. Nah, dua, jika nilai aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian jika ada. Nah, yang kedua itu adalah bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurunkan nilai sebesar jumlah kas dan dinilai wajar aset kas maupun non-kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal ditambah dengan jumlah dana yang disetorkan baik kerugian jika ada. Tiga, akhir dari akad pada saat akhir akad investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. Yang keempat, pengakuan hasil usaha, pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar hak sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Jika kerugian akibat kelalaian ataupun kesalahan dari mitra aktif, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif. Dan terakhir, pengakuan pendapatan usaha musyarakah dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari pencatatan akuntansi mitra aktif yang dilaksanakan secara terpisah. Baiklah, kita bisa lihat contoh kasusnya. Ini ada kasus, misalkan Pak Ahmad dan Pak Budi ingin membuka usaha catering bersama. Mereka memutuskan untuk menggunakan akad musyarakah sebagai dasar kerjasamanya. Di mana kontribusi awal, Pak Ahmad ini memiliki pengalaman dan jaringan pemasaran yang luas, tetapi modalnya terbatas, dia hanya bisa menyumbangkan atau menyediakan 50 juta. Sedangkan Pak Budi tidak memiliki pengalaman bisnis dalam dunia catering, namun dia memiliki modal yang besar yaitu 150 juta. Di mana pembagian modal berdasarkan akad musyarakah, Pak Ahmad dan Pak Budi sepakat menggabungkan modal tersebut di mana 25% dari Pak Ahmad dan juga 75% dari Pak Budi. Di mana pada pelaksanaan bisnisnya, Pak Ahmad akan mengelola operasional harian dan bertanggung jawab atas pemasaran. Pak Budi berperan pasif hanya sebagai penyedia modal, tetapi juga ikut memantau laporan keuangan dan juga performa dari perusahaan. Nah, untuk pembagian keuntungannya sendiri,
Kedua sepakat membagi keuntungan berdasarkan kesepakatannya, misalkan 30% untuk Pak Ahmad dan 70% untuk Pak Budi. Meskipun modal tersebut berbeda karena Pak Ahmad juga menyumbangkan keahlian dan juga tenaga dalam operasional. Nah, pembagian kerugian, namun jika terjadi kerugian, kerugian tersebut dibagi sesuai dengan modal, di mana Pak Ahmad menanggung 25% dan Pak Budi menanggung 75%. Dan hasil akhir setelah 1 tahun, misalkan ya, usaha catering ini udah berjalan selama 1 tahun dan mendapatkan keuntungan sebesar 100 juta. Sehingga Pak Ahmad mendapatkan 30% dari keuntungan tersebut, yaitu 30 juta, sedangkan Pak Budi mendapatkan 70% dari keuntungan tersebut, ialah 70 juta. Nah, jika terjadi kerugian, misalkan kayak dalam 1 tahun itu kerugiannya adalah 40 juta, maka pembagiannya Pak Ahmad menanggung 10 juta, yaitu 25% dari 40 juta kerugiannya, sedangkan Pak Budi menanggung 75%, yaitu 30 juta, sesuai dengan kesepakatan. Nah, prinsip-prinsip penting dalam akad musyarakah ini, yang pertama itu ada kerjasama. Kedua belah pihak kerjasama berdasarkan kesepakatan awal. Yang kedua itu adalah pembagian keuntungan. Dapat dinegosiasikan tidak harus berdasarkan porsi modal, melainkan bisa mempertimbangkan kontribusi kerja. Seperti yang dicontoh tadi ya, misalkan kayak kalau kita punya modal yang besar, namun kita tidak menyumbangkan tenaga selama operasionalnya, mungkin yang menyumbangkan tenaga akan mendapatkan laba lebih dari modal yang diserahkan. Nah, untuk pembagian kerugian juga harus sesuai dengan porsi modal yang disumbangkan masing-masing pihak. Baiklah, itulah singkat video dari penjelasan akad musyarakah. Mungkin kalau ada yang nggak jelas bisa dibuka di makalahnya sendiri. Itu udah penjelasannya sangat-sangat lengkap, banyak juga apa dan juga ada juga untuk sebagai peran pasif tadi ya. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.